Apakah sudah hadir semua? Belum hadir semua, Ibu. Ya, apa namanya? Ini maaf ya suara saya tuh masih flu. Jumlahnya berapa? 40 ya? Yang terdaftar ada 38 orang, Ibu. Jadi sisa 3 orang lagi. Sisa 3 orang lagi. Oke, mohon maaf ya baru sempat bergabung karena berbagai macam eh, pekerjaan ya. Mohon maaf lahir batin ya karena baru ketemu langsung ya. Ini apa namanya? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Ya, yang belum on cam, yang belum hadir siapa? Aura, Aura ya PJ-nya ya. Iya, Ibu. Yang baru lapor ke saya baru Retno doang. Dia katanya telat telat join soalnya lagi update. Sisanya masih saya cek, Bu. Oke, kemarin dibahas apa ya, Aura ya, yang kemarin ya. Kemarin itu membahas integral IPA 2 dalam Hmm, koordinat kutub yang dibawakan oleh hmm, kelompok 1. ya, ada pertanyaan teman-temannya? Kalau di akhir presentasi kemarin udah saya buka Hmm, sesi tanya jawab, tetapi hmm, belum ada yang mau bertanya, Bu. oke. Terus hari ini, Hari ini presentasi akan dibawakan oleh kelompok 2 yang akan membahas volume benda pejal. ya mungkin kita presentasi dulu ya. Kita dengarkan dulu. Kemarin itu ini ya, integral IPA 2 dalam koordinat polar ya. Iya, Ibu. Oke. Mungkin saya kasih soal dulu. Soal materi yang kemarin atau materi yang sekarang, Ibu? Ya, materi yang kemarin. Oh, Bentar baik. ya. Belum kita mulai ya, coba saya kasih soal dulu siapa yang bisa mengerjakan nanti dikasih poin. Udah kelihatan? Sudah, Ibu. Ya, silakan 5 menit. Maaf, Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, kan kita pertemuan terakhir, Mm-mm, pertemuan 9 itu, mm-mm, kita terakhir membahas integral lipat 2. Lalu di akhir pertemuan, Ibu memberi tugas sebanyak mm-mm, 10 soal dari mm-mm, nomor 7 sampai 16. Nah, itu mm-mm. kata Ibu bakal dikumpulin di LMS, tapi Iya. sampai sekarang LMS-nya belum dibuka, Ibu. Mm-mm. Apakah jadi Soalnya saya dikumpulin? belum dapat akses dari Bu Leni ya. Sementara disimpan dulu ya Oh, ininya ya. iya, Ibu. Nanti Baik-baik. apa namanya? Setelah saya dapat akses nanti saya buka untuk pengumpulannya ya. Baik, Ibu. Terima kasih.
Begini, Bu. Ya, ya silakan dijelaskan ke temannya. Oke. Kan batas R-nya adalah 2 lebih besar sama dengan R lebih besar sama dengan 5. Nah, itu kan yang dari soal. Nah, terus batas tetanya adalah 0 sama V per 2. Terus integral lipat 2 X Y dA sama dengan batasnya V per 2 sama 0 dimasukin aja tuh yang tadi batas R sama batas theta. Nah, terus eh bawahnya yang ini langsung diubah ini kan R pangkat 3 sin 2 theta dr d theta. Terus ini yang ini turun integral dari si yang ini menghasilkan 1/4 R pangkat 4 sin 2 theta. Nah, terus batasnya 2 sama 5 d theta. Nah, terus dimasukin ke yang ini nih batasnya. Jadinya dapatnya 609/4 sin 2 theta d theta. Nah, terus Ya, suara saya kedengeran nggak? Sepertinya Dwi, Bu, yang gangguan jaringan. Ah, Iya. iya. Ini padahal apa itu namanya? Video saya juga saya on cam, cuman kok nggak bisa keluar ya? Ibu join ulang lagi aja, Ibu. Oh gitu ya. Ya teman-temannya jadi hasil akhirnya berapa tadi? 609/4 ya? iya, Bu. Ya, ya sudah benar ya. Temennya apakah ada pertanyaan? Jadi jawabannya Dwi Agustina tadi sudah tepat. Hasil akhirnya adalah 609/4. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Kemarin kamu yang presentasi ya? Kelompok kamu enggak? Oh, bukan. Oke. Oke, itu yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, sebelumnya mungkin izin share screen ya, Bu. Baik, karena sudah muncul presentasinya, akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dwi Antari dan teman-teman. Kali ini, presentasi akan dibawakan oleh kelompok 2 yang akan membahas volume benda pejal. Kelompok 2 beranggotakan saya, Aura Sriasih, lalu ada Dinda Riani, lalu ada Guide Sakurata Aini, lalu ada Haikal Dito Pratama. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang integral lipat 2 pada koordinat polar. Kalau kita berbicara tentang volume benda pejal, artinya kita berbicara tentang aplikasi dari integral lipat 2 itu sendiri. Nah, pada pendefinisian integral lipat 2 sudah dikenal bahwa integral lipat 2 dengan daerah bawah D, fungsi fx, y, dA untuk fungsi fx, y, bernilai positif merupakan volume benda pejal yang berada di bawah permukaan Z sama dengan fx, y, dan di atas daerah D di bidang xy. Jadi dapat difahami bahwa volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fx, y yang berada di atas daerah D adalah volume sama dengan integral lipat 2 daerah bawah D, fx, y, dA. Dengan dA nanti diganti dengan R dr d theta. Nah, pada gambar di samping
kita bisa lihat di sini daerah bawahnya itu R ya di bidang XY dan daerah di atasnya itu Z sama dengan Fx, Y. Jadi boleh aja volumenya itu sama dengan integral lipat 2 dari daerah bawah R fungsi Fx, Y dengan dA. Dikalikan dA. Next. Oke, sekarang kita langsung membahas contoh soal yang pertama. Tentukan volume benda pejal S yang berada di bawah permukaan Z sama dengan akar dari 9 minus X kuadrat minus Y kuadrat di atas bidang XY dan dalam silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Di sini diberikan grafiknya. Nah, dari grafik ini kita tahu bahwa R-nya itu dari 0 sampai 1 dan θ-nya itu dari 0 sampai dengan 2V gitu. Nah, dalam koordinat polar, fungsi yang Z sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat itu dapat ditulis dengan akar dari 9 min R kuadrat, karena minusnya kita keluarkan, jadi 9 minus X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat ini kan sama dengan R kuadrat ya. Maka kita sederhanakan fungsinya menjadi akar dari 9 min R kuadrat gitu. Maka volume yang dicari adalah volume sama dengan double integral dari R fungsi Fx, Y dA. Nah, di sini masukkan dulu yang pertama batas dari θ-nya, integral dari 0 sampai 2V, lalu integral dari 0 sampai 1 batas R-nya dengan fungsi akar dari 9 minus R kuadrat R dr dθ. Nah, di sini lalu pada bagian kedua ini merupakan hasil dari integral yang di dalamnya. Integral dari 0 sampai 1 akar dari 9 min R kuadrat R dr. Nah, di sini diperoleh dari permisalan dari yang dalam akarnya itu menjadi U sama dengan 9 min R kuadrat, di mana nanti turunan dari U-nya min 2 dr, sehingga nanti di sininya menghasilkan minus 1/3 9 min R kuadrat pangkat 3/2 dengan batas R sama dengan 1 dan R sama dengan 0 dθ. Lalu yang ketiga ini merupakan ini harusnya integralnya ada di depan, jadi integral dari 1/3 integral 0 sampai 2V dengan fungsi 27 minus 16 akar 2. Nah, 27 minus 16 akar 2 ini merupakan hasil dari substitusi R sama dengan 1. Lalu 2V/3 27 minus 16 akar 2 ini merupakan hasil dari integral dengan batas 0 sampai 2V dengan dimasukkan di substitusi nilai 2V-nya. Next. Lalu ada contoh 2, tentukan volume benda pejal yang berada di bawah paraboloid Z sama dengan 4 minus X kuadrat minus Y kuadrat dibatasi di atas bidang XY dan di dalam silinder X-1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini diberikan gambarnya, ada gambar 3 dimensinya dan ada gambar daerah R simpelnya. Nah, dari gambar ini kita memperoleh R itu dari 0 sampai 2 cos theta. Ini R-nya bisa kita peroleh dari ini, dari silinder X-1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Di mana X sama dengan theta, itu dari rumus koordinat polar yang kemarin. Sehingga menghasilkan batas R itu, R lebih besar dari sama dengan 0 dan R kurang dari 2 cos theta. Next. Nah, di sini batas R-nya itu R, theta, di mana θ-nya itu lebih besar dari sama dengan minus pi/2 dan θ-nya itu kurang dari sama dengan pi/2. Dan R-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan R kurang dari 2 cos theta. Maka volumenya dapat dicari dengan V sama dengan integral lipat 2 dari fungsi 4 minus X kuadrat minus Y kuadrat dA. Nah, kita masukkan batas yang pertama, batas θ-nya, minus pi/2 sampai dengan pi/2, lalu integral dari 2 cos theta 0, dengan fungsinya kita sederhanakan, seperti tadi, minusnya dikeluarkan, menjadikan 4 minus buka kurung X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat. Berarti di sini fungsinya menjadi 4 minus R kuadrat R dr dθ. Nah, lalu batas integral yang
yang theta ini kita sederhanakan menjadi 2, integral dari 0 sampai pi per 2, integral dari 2 cos theta 0, terus di sini R-nya dikalikan silang dengan masing-masing fungsi 4 minus R kuadrat menjadi 4R dikurang R pangkat 3 dr d theta. Nah, lalu pada bagian yang kedua ini, 2 integral dari pi per 2 0. Nah, yang ini itu diperoleh dari integral dari yang integral dari dengan batas dalam, di mana 4R min R pangkat 3 dr, sehingga hasilnya itu 2R kuadrat minus 1/4 R pangkat 4, dengan batas R sama dengan 2 cos theta, R sama dengan 0. Nah, sehingga di sini diperoleh, kalau sudah kita masukkan batasnya, diperoleh 8 integral dari pi per 2 0, 2 cos kuadrat theta minus cos 4 theta d theta. Nah, di sini kan ada pangkat 2 sama pangkat 4 ya. Nah, karena trigonometri itu kan kalau perpangkatan agak ribet, makanya di sini disederhanakan pangkatnya menjadi 8 integral dari 0 sampai pi per 2, 1 plus cos 2 theta dikurang 1 plus cos 2 theta per 2 pangkat 2 d theta. Lalu di sini karena masih ada pangkat 2, kita sederhanakan lagi menjadi 8 integral dari 0 sampai pi per 2, 3/4 ditambah 1 per 2 cos 2 theta dikurang 1 plus cos 4 theta per 8 d theta. Nah, baru setelah di sini kita integralkan dengan sudut tetanya. Berarti 8 dikali 5/8 theta ditambah 1/4 sin 2 theta minus 1/32 sin 4 theta dengan batas pi per 2 sama dengan 0. Lalu kita substitusi nilai pi per 2-nya sehingga memperoleh hasil akhirnya 5 pi per 2. Oke, apakah suara terdengar? Sekarang kita akan membahas contoh ketiga dari materi hari ini. Jadi sini soalnya adalah tentukan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan 16XY plus 200 yang berada di atas daerah D itu yang bawah ini, di bidang XY yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 8 minus X kuadrat. Nah, caranya gini. Pertama kan ini sebelahnya ini ada grafik permukaan dan daerah D pada bidang XY dapat digambarkan sebagai berikut yang ini. Nah, karena tadi ada dua garis, yaitu Y sama dengan 8 minus X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat, kita akan cari dulu nih perpotongan kedua kurvanya untuk dapat batas X-nya. Nah, jadi Y1 sama dengan Y2. Nah, jadi nanti sini 8 minus X kuadrat, 8 minus X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadratnya itu yang minus pindahin ke yang X kuadrat positif. Jadi nanti 2X kuadrat sama dengan 8. Kemudian 8 dibagi 2, ya, dibagi 2 kiri kanannya jadinya X kuadrat sama dengan 4. Dan diakarkan X kuadrat X sama dengan akar 4 itu hasilnya kan berarti plus minus 2. Jadinya X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2. Karena itu kita dapat batas untuk D-nya itu bawahnya minus 2 dan atasnya itu 2. Dan Y-nya itu berarti dari X, bawahnya itu X kuadrat dan atasnya itu 8 minus X kuadrat. Bisa dilihat dari grafik. Di sini kan dia di bawahnya, ini atasnya. Oke. Nah, karena tadi kita udah dapat nih, kepencet 2 kali. Nah, karena kita tadi udah dapat nih batasnya, yaitu minus 2 sama 2 dan X kuadrat sama 8 minus X, kita tinggal masukin ke rumusnya. V sama dengan ini. Tadi kan Z-nya itu 16XY plus 200. Maka di sini yang ditulis itu di sininya 16XY plus 200. Nah, udah tinggal masukin rumusnya. DY dx berarti yang di dalam itu batas dari Y-nya, maka berarti yang dipakai itu X kuadrat dan 8 minus X kuadrat. Dan dx yang di luar berarti ini batas yang X-nya, berarti dari minus 2 sampai 2. Ini tinggal dimasukin aja. Jadi begini. Nanti hasilnya ini diintegralkan 8x kuadrat plus 200y
kemudian dimasukkan substitusi ke ininya, hasil integralnya. Kemudian setelah selesai kita integralkan lagi, setelah dapat ini baru diintegralkan lagi jadi seperti ini dan nanti dimasukkan batas-batasnya menjadi hasilnya 12.800 dibagi 3. Oke. Selanjutnya yaitu contoh keempat, hitunglah volume benda pejal yang dibatasi bidang 4x plus 2y plus z sama dengan 10, dengan y sama dengan 3x, z sama dengan 0, dan x sama dengan 0. Jika digambar, benda pejal dengan batas tersebut akan berbentuk seperti ini dalam bentuk 3 dimensi, dengan bagian biru ini merupakan bagian dari 4x plus 2y plus z sama dengan 0. Next. Persamaan permukaan atasnya dapat kita tulis sebagai 4x plus 2y plus z sama dengan 0. Bisa kita tulis kembali menjadi z sama dengan 10 min 4x min 2y. Kemudian daerah D pada bidang XY yang terbentuk dari perpotongan permukaan dengan bidang Z sama dengan 0. Di sini kita substitusikan Z-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah 4x ditambah 2y sama dengan 10, yaitu 2x ditambah y sama dengan 5, maka dapat kita tulis y sama dengan negatif 2x plus 5. Kemudian ini untuk gambar di 2 dimensinya, yang kita cari yaitu yang bagian hijau, bagian atasnya, bagian sebelah kiri dari y sama dengan 3x, garis biru ini, kemudian bagian sebelah kiri dari y sama dengan min 2x plus 5 yang garis merah ini. Dengan batas intervalnya untuk x lebih dari sama dengan 0, dan x kurang dari sama dengan 1, dan y lebih dari sama dengan 3x, dan kurang dari sama dengan negatif 2x plus 5. Next. Maka dapat kita cari volumenya yaitu integral dari fxy dA. Kemudian untuk batasnya tadi udah ada batas x-nya yaitu 0 sampai dengan 1. Kemudian batas y-nya 3x sama dengan negatif 2x plus 5. Kemudian untuk nilai dari fxy-nya yaitu 10 min 4x min 2y dy dx. Kita cari turunan terhadap y dan terhadap x. Yang kita cari turunan terhadap y-nya dulu, maka 10y dikurang 4xy dikurang y kuadrat karena konstanta, maka kita tambahkan y untuk 10-nya dan 4x-nya. Dengan batas 3x sampai dengan negatif 2x plus 5 turunan terhadap x. Kemudian kita integralkan lagi untuk x, untuk dx-nya, maka dapat ditemukan 25/3 x pangkat 3 dikurang 25x kuadrat ditambah 25x dengan batas 0 sampai 1. Ini tinggal kita masukkan aja 25x pangkat 3, 25/3 dikali 1 dikurang 25 dikali 1 ditambah 25 dikali 1 dikurang 0, karena di sini 0, x-nya kita ganti dengan 0, hasilnya 25/3. Next. Selanjutnya nomor 5, soalnya yaitu hitunglah volume benda pejal di bawah permukaan bola, x kuadrat y kuadrat, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 9, di atas bidang xy dan di dalam tabung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Berikut gambarnya. Next. Lalu batas permukaan atas terbentuk dari permukaan bola bagian atas atau Z positif. Jadi persamaannya Z sama dengan akar 9 dikurang X kuadrat dikurang akar 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Lalu daerah D terbentuk oleh perpotongan tabung dengan bidang X-Y berbentuk lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Lalu dengan koordinat polar dapat ditentukan batasnya yaitu 0,
kurang dari sama dengan theta, kurang dari sama dengan 2pi, lalu 0 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan akar 5. Batas tersebut dapat dari mana? Dari daerah yang D terbentuk oleh perpotongan tabung dengan bidang X-nya berbentuk lingkaran, lalu ada persamaannya. Lalu dengan memakai sudut yang X sama dengan R cos theta, lalu ada yang Y sama dengan R sin theta. Jadi kalau di sini soalnya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan kayak R kuadrat. Jadi di sini R kuadrat sama dengan 5. Nah, R kuadrat sama dengan 5 itu dihasilin lagi R sama dengan akar 5. Nah, akar 5 ini untuk batas atasnya. Bisa di next, Kal. Ya, ini yang mau dimasukin batasnya. Soalnya tadi kan akar 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, tadi batasnya itu, batas atasnya yang udah ketemu itu akar 5 sama 0. 0 itu dari Z-nya. Ya, terus tadi kan sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat untuk sudut. Karena itu lingkaran, berarti sudutnya dari 0. Lingkaran itu kan 360 derajat. Berarti pi. Pi itu kan sama dengan 180. Berarti tinggal 2 pi gitu. Makanya batasnya dari 0 kurang dari sama dengan pi, kurang dari sama dengan 2 pi gitu. Nah, baru dimasukin nih batasnya. Yang pertama batasnya itu dari 0 sampai 2 pi, lalu yang batas kedua dari 0 sampai akar 5. Nah, ini persamaannya itu R dikali akar 9 minus R kuadrat. R kuadrat dari mana? Dari tadi yang udah saya jelasin kalau X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama dengan kayak R kuadrat. Jadi diganti sama R kuadrat. Lalu ini R yang di depan dari mana? Itu dari rumusnya emang ditambahin R. Nah, lalu ini udah diintegralin si akar 9 minus R kuadratnya itu jadi minus 1/3 dikali 9 R kuadrat pangkat 3/2. Batasnya itu dari 0 sampai akar 5 d theta. Lalu masih ada di depannya masih ada integral dari 0 sampai 2 pi. Nah, yang min 1/3 dalam kurung ini dihasilin jadi 19/3 d theta. Itu yang udah dimasukin batas dari 0 sampai 5. Lalu masih ada integral 2 pi-nya, tinggal dimasukin batasnya dari 0 sampai 2 pi, jadinya 38 pi per 3. Selanjutnya, contoh ke-6, hitunglah volume benda pejal yang dibatasi di bawah oleh Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan di atas oleh Z sama dengan 16. Untuk gambarnya bisa dilihat bentuknya di sini. Next. Nah, untuk rumus volumenya yang tadi udah dijelasin oleh Siska di awal, V sama dengan integral lipat 2 Fx, Y dA. Karena bendanya itu di bawah Z sama dengan 16 dan di atas Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, jadi kita nggak bisa langsung gunain rumusnya, maka carinya itu dengan mengurangi volume, dengan mengurangi terlebih dahulu. Jadi V sama dengan integral lipat 2 dari 16 dA dikurangi integral lipat 2 dari X kuadrat plus Y kuadrat dA. Biar lebih sederhana, kita sederhanain jadi integral lipat 2 16 dikurangi X kuadrat plus Y kuadrat dA. Nah, untuk batas D-nya ini bisa ditentuin dari proyeksi perpotongan Z sama dengan 16 dan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Cara mencarinya, yang pertama, untuk cari R itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jadi nanti dihasilin R-nya sama dengan 4. Nanti untuk batasnya R lebih dari atau sama dengan 0 dan R kurang dari atau sama dengan 4. Untuk yang tetanya, yang tadi udah dijelasin sama Aura, didapat teta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 pi. Untuk fungsi integrannya, Z sama dengan 16 min R kuadrat. Next. Untuk cari volumenya, tadi udah didapetin. Jadi integral
lipat 2, 16 min X kuadrat plus Y kuadrat DA. Kita masukin batas-batasnya sama dengan integral yang DR ini batasnya 0 sampai 4. Untuk yang D theta batasnya 0 sampai 2X. Terbalik. Jadi nantinya integral 0 sampai 2pi dan integral dengan batas 0 sampai 4. Agar lebih sederhana, R bisa kita masukin 16R min R pangkat 3 dr d theta. Diturunin dulu untuk integral yang 0 sampai batasnya dari 0 sampai 4. Dihasilin 8R kuadrat min 1/4 R pangkat 4 dengan batas 4 sampai 0. Nanti dimasukin 4-nya 4 terlebih dahulu, jadi 8 dikali 64. Nah, 8 kali 16 dikurangi 1/4 dikali 64. Nanti didapetin hasilnya 64. Jadi kita tinggal hitung integral dari 0 sampai 2pi 64 d theta. Nanti tinggal diintegralin hasilnya 64. 64 64 64 theta. Habis itu dimasukin 64 kali 2pi dikurangi 64 kali 0. Didapetin hasilnya 128 pi. Baik, teman-teman, selanjutnya ini ada latihan soal. Jika teman-teman ada yang sudah mengerjakan, boleh langsung share screen saja nanti. Itu fungsinya apa ya? Z sama dengan apa? Z sama dengan E pangkat Y kuadrat, Bu. Hmm. Pangkat Y kuadrat. Ya. Mungkin Apakah, teman-temannya apa namanya nggak kebaca gitu. ya, Oke. apakah soalnya jelas, teman-teman? Iya, apa mungkin ditulis pen bisa nggak? Atau apa ya? Iya, kayak gitu. Iya.
Apakah sudah ada teman-temannya yang bisa menjawab? Belum ada teman-teman? Kalau belum ada, silakan kelompok 2 untuk membahasnya saja ya. Ada berapa soal, Haikal? Ada 2, Bu. Ada 2. Oke, yang pertama silakan dibahas dulu. Jadi yang dibahas di sini adalah volume benda kecil ya, sebagai aplikasi integral lipat 2. Oke, baik. Sebentar ya, Bu.
kendala jaringan. Jadi izin untuk membahasnya teman-teman dan Bu Dwi. Untuk soalnya kan S adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan negatif X, Y sama dengan 3, dan sumbu Y. Hitung volume benda pijal di bawah permukaan Z sama dengan E pangkat Y kuadrat dan di atas S. Nah, untuk sebelum itu kita gambar dulu dari yang udah diketahui. Untuk Y sama dengan negatif X-nya, terus Y sama dengan 3, dan sumbu Y. Nah, yang kita cari ini bagian yang di arsir ini, yang ada di antara sebelah kanan Y sama dengan min X, dan sebelah kiri dari Y sama dengan 3-nya ini. Nah, untuk mencari volumenya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, integral lipat 2 dari fxy dA. Nah, ini langsung kita masukkan saja untuk batas yang pertama itu negatif 3 sampai integral negatif 3 sampai 0, kemudian diintegralkan lagi negatif X sampai 3, untuk fx y-nya itu E pangkat Y kuadrat, kemudian dy dx. Nah, ini nggak bisa langsung kita integralkan, maka kita ubah dulu ke batas yang kedua, tolong ke bawahin lagi, menjadi integral dari 0 sampai dengan 3, kemudian diintegralkan lagi negatif Y sampai dengan 0, kemudian masukkan E pangkat Y kuadrat dx dy. Kemudian langsung kita integralkan dulu terhadap X menjadi integral dari 0 sampai 3 E pangkat Y kuadrat X. Karena E pangkat Y kuadrat ini konstanta, maka tinggal kita tambahkan X. Kemudian kita ganti X-nya dengan 0 dan Y, maka didapatkan integral dari 0 sampai dengan 3 E pangkat Y kuadrat dikali Y. Ini kemudian kita integralkan lagi, maka hasilnya setengah E pangkat Y kuadrat dengan batas 0 sampai dengan 3. Kemudian langsung kita masukkan batasnya menjadi setengah E pangkat Y kuadrat, itu kita ganti menjadi E pangkat 3 kuadrat, itu E pangkat 9. Kemudian dikurang dengan E pangkat 0 kuadrat, itu E pangkat 0, E pangkat 0 sama dengan 1. Maka ditemukan hasilnya seperti ini, setengah dikali E pangkat 9 dikurang 1. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke soal yang kedua atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, selanjutnya nomor 2 hanya butuh banyak latihan ya untuk memahaminya nanti setelah ini. Oke, silakan nomor 2, kelompok 2. Saya izin ke toilet dulu ya, nanti soal nomor 2 ditampilkan ya. Ini Ada yang mau mencoba? Nggak ada. Belum ada, Ibu. Langsung Hmm. dijelasin aja ya, Bu, ya, sama kelompok. Sama sekali ya? Iya, Bu. Ya udah, nanti habis ini soal dari saya. Ya, silakan. Ya, jadi izin jelasin ya teman-teman sama Bu Dwi. Di sini kan udah dilihatin gambarnya kayak gimana dari soalnya yang benda berjalan dibatasi oleh bidang-bidang X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2, serta tabung yang yaitu Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk R-nya itu kita dapat tadi di soal, yaitu X lebih dari 0 sama kurang dari 1, dan Y lebih dari sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 2.
Jadi V-nya itu sama dengan integral batasnya 0 sampai dengan 1, integral dengan batas 0 sampai dengan 2, akar 4 min Y kuadrat. Karena kita nggak bisa langsung selesain, harus dimisalin lagi. Dimisalin itu Y sama 2 sin theta. Dari mana 2 sin theta bisa dilihat dari gambar yang diwarnain kuning kayak gitu. Karena kan ini juga Y, jadi depan miring kita bisa dapetin sin theta. Terus kalau Y-nya sama dengan 0, theta-nya juga 0. Kalau Y-nya sama dengan 2, dihasilin theta-nya pi per 2 atau 90. Untuk DY itu kan turunan dari Y, jadi sama dengan 2 cos theta d theta. Nah, untuk volumenya tinggal masukin, tapi dengan batas yang baru, yaitu integral dengan batas 0 sampai 1 dan integral dengan batas 0 sampai pi per 2 akar 4. Nah, yang tadi diganti jadi 4 sin theta, 4 sin kuadrat theta, 2 cos theta, d theta dx. Next. Nah, tinggal disederhanain dulu, jadi integral 0 sampai 1 dan integral 0 sampai pi per 2 akar 4, 1 min sin kuadrat theta, 2 cos theta, d theta dx. Habis itu kita diturunin dulu, disederhanain, jadi integral 0 sampai 1, integral 0 sampai pi per 2, 4 cos theta, 4 cos kuadrat theta, d theta dx, terus habis itu baru kita sederhanain lagi pakai apa tuh yang identitas kayak gitu, sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai pi per 2, 2 plus 2 cos 2 theta d theta dx, baru kita integralin yang dengan batas 0 sampai pi per 2, dihasilin 2 theta plus sin 2 theta dengan batas 0 sampai pi per 2, baru dimasukin, dapat hasil integral 0 sampai 1, hasilnya itu pi plus sin pi dikurangi 0 min sin 0 dx. Hasilnya pi. Habis itu kita integralin yang 0 sampai batasnya 0 sampai dengan 1. Dihasilin pi sama dengan x dengan batas 0 sampai 1. Habis itu dimasukin, dapat hasilnya pi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Yang dibahas oleh kelompok 2 yaitu volume benda kecil ya. Hari ini cuma kelompok 2 saja kan? Iya, Ibu. Aura. Benar, Hanya Ibu. dua saja. Di volume benda kecil ya. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Nanti PPT-nya di-share ya ke kelasnya ya, ke grup kelasnya ya. Baik, Ibu. Harusnya sih ke LMS, cuman saya belum di ini lagi sama Bulani. Ya, Baik, Ibu. oke. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan teman-teman yang lain? Berarti sudah jelas semua ya? Oke, silakan ditutup kelompok 2 kalau nggak ada pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka presentasi dari kelompok 2 akan dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Mungkin sedikit mereview awal-awalnya ya, mungkin sedikit mereview di sini yang dibahas adalah apa? Volume benda kecil ya. Kalau kita lihat di awal ya, pengertian integral lengkap 2 itu kan memang diturunkan dari menghitung volume benda ruang ya. Menghitung volume benda ruang yang dibatasi oleh dua buah permukaan. Benar nggak? Seperti itu. Awalnya kita untuk menghitung integral lengkap 2. Jadi
Jadi misalkan permukaannya itu ya, itu kan suatu, misalnya Z ya, Z itu sama dengan fxy, gitu ya. Mama nanti ganggu. Jadi tadi apa? Jadi integral rangkap 2 itu diturunkan dari menghitung volume benda ruang yang dibatasi oleh dua buah permukaan. Jadi misal diberikan permukaannya itu adalah Z sama dengan fx, y gitu ya. Dan R itu adalah daerah yang terletak pada bidang XOY, ya kan? Atau bisa kita proyeksikan dari permukaan dari tadi, Z sama dengan fxy, maka volume benda ruang yang dibatasi oleh permukaan Z sama dengan fxy dan dibatasi di bawah oleh daerah R tadi ya, maka dituliskan bahwa volume itu adalah integral lipat 2 dari fxy dA. Tuh ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa menghitung volume benda ruang itu dibatasi oleh dua buah permukaan. Ya. Oke, carinya adalah seperti ini. Volume integral lipat 2 fxy. Ini-nya batasnya adalah N dA. Jadi contoh sederhana ini ya, misalnya ya, contoh sederhana. Coba kalian bisa nggak ini? Misalnya hitung volume bangun ruang yang terletak di oktan pertama yang dibatasi oleh bidang, ya. Hitung, boleh dicoba ya. Hitung volume bangun ruang yang terletak di oktan pertama yang dibatasi oleh bidang 2x ditambah 3y ditambah z min 6 sama dengan 0. Ya, misalnya seperti itu ya. Hitung volume benda ruang yang terletak di oktan pertama yang dibatasi oleh bidang 2x ditambah 3y ditambah z min 6. Maka dari soal ini apa yang diketahui? Ya, Persamaan jadi Z. ya persamaannya. Jadi dari 2x ya, dari 2x ditambah 3y ditambah z min 6 itu sama dengan 0, ya kan? Ini sama artinya dengan apa? Sama artinya dengan f x, y-nya itu sama dengan apa? Fx, Minus y itu 2x sama dengan minus apa? 3y plus 6. Ya, fx, y itu sama dengan z ya, Haikal ya. Iya, Ibu. Negatif 2x min 3y ditambah 6. Ya kan? Nah, karena R-nya itu adalah di oktan pertama ya, ini ngomongnya ya. Ini fx, y. R-nya itu adalah di oktan pertama. Berarti dia ada di posisi mana? X itu lebih dari sama dengan 0. Y itu lebih dari sama dengan 0. Dan Z itu lebih sama dengan 0. Nah, maka kalau kita proyeksikan fxy ya di bidang xoy misalnya ya. Misalnya berarti
Bagaimana? Haikal. Berarti Z-nya dibuat 0. ya Z-nya dibuat 0 atau apa? Z tadi apa? F X, Y-nya itu sama dengan 0. Benar nggak seperti itu? Ya. Terus eh, berarti kita mempunyai maka apa? R-nya itu bagaimana? Berarti batasnya R-nya itu X-nya itu ada di mana? Di mana? Ini saya hapus ya, bisa ya? Mana yang dihapus? Soalnya atau ini ya? Ini ya. Eh, untuk mengaktifkan ini gimana? Hmm. Hmm. Maka R itu sama dengan, nggak bisa ya ininya ya. Maka R itu, ini nulisnya cuma habis dihapus. Mana ini? Jadi R itu berarti batasnya R-nya itu berapa kalau fxy-nya itu sama dengan 0 atau z-nya itu sama dengan 0? Kan nggak bisa. Hmm. Nah, ini tulisan saya jadi hilang ya. Nih. Jadi batasnya jadi apa, Haikal? Dibuat I-nya dulu kan ya, Bu? Iya. Jadi R, ya. Kan tadi Z-nya sama dengan 0 ya. Ini ya. Z-nya sama dengan 0. Kalau Z-nya sama dengan 0 berarti XY, di mana 0 itu kurang dari sama dengan X kurang sama dengan 3, ya kan? Ini lagi. Kemudian Y-nya itu berarti batasnya, berarti kalau Z-nya 0, berarti Y-nya kan dianggap 0 ya. Ini ya. Berarti Y-nya itu adalah 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 6 min 2X per 3. Atau misalnya atau X-nya itu 6 min 3X per 2. Kemudian Y-nya batasnya 0 sampai 2 gitu ya. Maka kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan di
di gambarnya itu bagaimana kalau misalnya 3 dimensinya? Hmm, 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 hmm. Enggak. Ada yang bisa bantu? Kalau digambarkan ke ininya bagaimana? Berarti kan dia ini kan sumbu Z ya. Ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Gitu ya. Ini X-nya di sini, ini itu 3, ini 2 gitu ya. Nah, ini ya, itu 6. Dan ini kan berarti kan 2X tadi ya. Samaannya 2X ditambah 3Y plus Z min 6 itu sama dengan 0. Ini. Kalau misalnya tanpa sumbu X-nya Y dan X ya berarti ini 2, ini 3. Ini. Ya. Berarti berapa volumenya? Berarti volumenya itu sama dengan integral. Salim deh sama Tante Dania. Udah kelas berapa sih ini? Saya juga lagi. Berarti integral lipat 2 ya, R, F, X, Y, dA tadi ya. Berarti integral dari berapa tadi? Negatif 2X min 3Y tambah 6 ya. Tambah 6 ini dA. Dengan batasnya itu tadi apa? 0 sampai 3. Ini ya, batasnya 0 sampai 3 dan ini. 0 sampai 3 dan 0 sampai 6 min 2X per 3. Nanti bisa dicari sendiri ya. Jelas? Apa bisa dihapus? Apa sih manfaatnya koordinat kutub sebenarnya di sini?
Kalau kalian kan sudah mempelajari ya, kemarin apa tuh namanya integral rangkap dua, kemudian integral kutub. Sekarang kita masuk ke volume benda pejal. Kalau misalnya kita ini apa sih manfaatnya menggunakan koordinat kutub? Bukan manfaat ya. Bisa apa? Mempermudah, Bu. Hitungan. Iya, mempermudah penghitungan ya. Mempermudah perhitungan pada integral rangkap dua ini. Jadi kita bisa menggunakan koordinat itu ya. Oke, selanjutnya saya kasih satu soal. Ini sudah ya, saya hapus. Hapus. Coba ditulis soalnya. Hitung. Ini kuis ya. Hitung volume bangun ruang yang dibatasi oleh tabung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Bidang Z sama dengan 0. Maaf Ibu, tadi persamaannya apa? X kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Bidang Z sama dengan 0. Terus dan bidang Z sama dengan 6 min Y. Sudah jelas? Hitung ya volume bangun ruang yang dibatasi oleh tabung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Bidang Z sama dengan 0 dan bidang Z sama dengan 6 min Y. Ya, silakan dikerjakan.
Sudah ada yang sudah menemukan fungsinya dulu mungkin apa namanya? Sebelum menghitung. Ininya dulu persamaannya. Haikal boleh coba Bu, tapi kalau salah nggak apa-apa ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Silakan, Haikal. Mungkin di whiteboard aja Bu. Kan tadi terus x kuadrat kan bidang z sama dengan mungkin tadi ini di sini jadinya karena ini x kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan y itu jadi r kuadrat sama dengan y, maka r sama dengan plus minus 3. Waduh, Ya. Jadi apakah benar sebenarnya Bu persamaan ini? iya, bangun ruang yang akan dicari volumenya itu sebenarnya apa? Bangun ruang yang dilingkupi oleh tabung gitu ya, Iya, dibatasi di bawah oleh bidang X, O, Y atau Z sama dengan 0 ya. Ya, berupa apa? Berupa lingkaran ya, R, dan dibatasi di atas oleh bidang Z sama dengan 6 min Y. Benar nggak seperti itu? Nah, iya. ya. Terus, maka daerah eh, apa di daerahnya itu berarti kan XY
ya, Z tadi, R itu XY, di mana X-nya itu batasnya adalah negatif 3 sampai 3. Jadi, di X kan ya, X-nya itu negatif 3 sampai dengan 3. Nah, Oh, ini X kemudian, berarti R-nya, Bu. ya, Y-nya itu berarti kalau X-nya itu negatif 3 ya, Y-nya itu, batasnya itu ada di mana? Y-nya itu ada di min akar 9 min X kuadrat, ya kan? Sampai dengan 9 min X akar 9 min X kuadrat. Berarti volume bangun ruang tersebut apa? Volume sama dengan integral rangkap 2 Z dy dx ya. Tadi kan Z-nya kan 6 min Y ya. Integral rangkap 2 R 6 min Y dy dx. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa lebih mudah bila menggunakan koordinat kutub. Ya, tadi kan koordinat kutub itu kan berarti R, theta ya. R, theta. R-nya itu berarti batasnya berarti 0 sampai dengan 3, 2 pi. Nah, ya. Maka volumenya saya masih kelihatan ya. Jadi volumenya itu berarti integral rangkap 2 tadi 6 min Y dy dx itu sama dengan diubah ya tadi ya, diubah 0 sampai 3 ya batasnya, kemudian 0 sampai 2 pi. Enam min R sin apa R cos theta? R sin. Bener ya? Y itu apa? Sin. Sin kan ya, Bu? Ya, kemudian R d theta dengan dr. Ya, nanti Ini batasnya teman-teman cek lagi ya. batasnya tadi salah, Bu. Ya, itu kan batasnya berarti kan 0 sampai 3 kan ya? Ya, Bu. Ya. Ya, 0 sampai 3, kemudian 0 sampai 2 pi sudah benar ya. Oke. Nanti dicek lagi ya, Haikal ya. Dilihat lagi dan dicek lagi. Oke, Bu. Nanti selanjutnya teman-teman itu ditambah ya satu PR-nya tadi sama sudah saya kasih PJ-nya. Nanti dicoba latihan-latihannya itu ditulis tangan ya, ditulis tangan. Ditulis tangan, kemudian nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Mungkin masih ada waktu, silakan dilanjutkan dulu sampai 12:30 ya untuk mengerjakan tugasnya. Sampai 12:30. Cuma saya izin keluar dulu ya. Baik, Ibu, saya mengulang kembali nanti bakalan dibuka di LMS ya, Ibu. Iya, iya. Ini saya minta ke Bu Leni untuk bisa digabungkan di sana. Sekalian sama pertemuan 9 ya, Bu ya, yang integral. Baik, Ibu. Ya. Makasih, Terus Ibu. untuk pertemuan berikutnya apa, Aura? Pertemuan selanjutnya itu sebentar. Luas permukaan. Iya, Ibu, benar, luas permukaan. Ya. Itu kelompok 3 ya. Oke, tapi sebelum masuk materi besok dicoba dulu soal-soalnya ini ya. Oke, silakan. Jadi tetap harus mencoba ya, maksudnya harus menulis ya, tangannya mencoba. Kalau nggak mencoba ini apa namanya, nggak terbiasa. Oke, mungkin terima kasih semuanya atas kehadirannya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.